Halo sahabat sinema, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun dan kapanpun kamu berada. Kali ini, Mimin akan membawakan lanjutan dari film Squid Game sebelumnya. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Permainan kedua telah berakhir. Doksu menjadi dekat dengan Minyu karena telah membantunya. Di sisi lain, Gi-hun mulai sedikit curiga kepada Sang-woo karena sepertinya Sang-woo tahu tentang permainan sebelumnya dan sengaja tidak memberitahu temannya yang lain. Namun ia menghapus pikiran itu karena menganggap Sang-woo sebagai teman. Seiring dengan pemain yang semakin berkurang, uang hadiah semakin bertambah. Berlawanan dengan uang hadiah yang semakin bertambah, jatah makanan hari ini hanyalah sebutir telur dan sebotol minuman. Karenanya, Doksu dan kawanannya mengambil jatah makanan untuk 2 orang, sehingga peserta lain tidak mendapatkan makanan. Peserta itu pun marah dan berselisih dengan Doksu. Bukannya minta maaf, Doksu malah mengajar orang itu hingga tewas. Panitia sama sekali tidak peduli dengan kejadian itu, dan seolah mengharapkan hal tersebut terjadi. Setelah pembunuhan yang dilakukan oleh Doksu, semua peserta menjadi panik dan sepakat untuk terjaga di malam hari. Mereka yakin malam ini Doksu akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Sementara itu, salah satu pemain yang merupakan seorang dokter menyelinap dengan panitia. Diam-diam, dokter itu ditugaskan mengambil organ pemain yang sudah meninggal untuk dijual. Sebagai gantinya, pemain itu diberikan bocoran game selanjutnya. Di malam harinya, sesuai dengan perkiraan sebelumnya, sesaat setelah lampu dimatikan, terjadi pembantaian besar-besaran. Semua orang panik dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Gi-hun dan teman-temannya membantu satu sama lain untuk bisa bertahan hidup. Pembantaian baru berhenti saat kakek Ilna memohon kepada panitia untuk menyelamatkan nyawa mereka. Keesokan harinya, permainan ketiga siap dilaksanakan. Sebelum mengetahui permainan selanjutnya, pemain diminta membuat tim berisikan 10 orang. Doksu yang sudah mendapatkan bocoran permainan selanjutnya memilih anggota berupa laki-laki yang memiliki kekuatan besar. Ia bahkan tega membuang Minyo yang membantunya di permainan sebelumnya. Sebaliknya, tim Gi-hun dirugikan karena berisi 3 orang wanita dan seorang kakek tua. Mereka menjadi sasaran empuk untuk tim lainnya. Permainan ketiga adalah tarik tambang. Permainan tersebut dilakukan di tempat yang sangat tinggi. Pemain yang kalah otomatis akan terjatuh dan tewas. Untungnya tim Gi-hun tidak melawan tim Doksu yang sangat kuat. Saat melakukan game itu, tim Doksu bermain dengan sangat baik. Mereka berhasil menang dengan mudah, murni karena kekuatan masing-masing pemainnya. Pertandingan Doksu membuat tim Gi-hun putus asa dan bersiap menghadapi ajal. Namun kakek Ilna mengungkapkan ide yang membangkitkan semangat mereka kembali. Semasa kecil, ia tidak pernah sekalipun kalah saat menggunakan teknik itu, walaupun musuhnya jauh lebih kuat dari timnya. Mereka pun mengikuti instruksi kakek Ilna. Sesaat setelah game dimulai, mereka mengarahkan tubuhnya ke belakang. Hal itu membuat mereka bisa bertahan dari tarikan tim lawan. Saat lawan panik dan kekuatannya menurun, mereka menarik tambang tersebut dengan seluruh kekuatan. Rencana tersebut berhasil, sampai akhirnya tim lawan mengumpulkan kekuatan mereka kembali dan membalikkan keadaan. Dalam keadaan terdesak, Sang-woo mengungkapkan ide yang sangat berbahaya. Ia meminta semua pemain untuk maju 3 langkah agar keseimbangan tim lawan terganggu. Saat itulah mereka harus memanfaatkan kesempatan itu dan menarik sekuat tenaga. Untungnya rencana itu berhasil dan mereka
mereka selamat dari kematian. Permainan ketiga pun selesai. Pemain yang berhasil selamat kembali ke ruang istirahat. Sebelum lampu dimatikan, tim Gi-hun membuat barikade untuk menghalangi pembunuhan seperti hari sebelumnya. Saat itu, Doksu datang dan mengatakan bahwa hal yang mereka lakukan adalah hal yang percuma. Gi-hun tidak memerdulikan omongan Doksu dan balik menakuti Doksu dengan berkata bahwa teman satu timnya dapat dengan mudah mengkhianati Doksu dan membunuhnya di malam hari. Alhasil, Doksu ketakutan dan terjaga semalaman agar dirinya tidak terbunuh. Begitu pula dengan tim Gi-hun yang bergantian berjaga. Sementara itu, dokter kembali bertugas untuk mengambil organ. Kali ini, Junho datang dan mengetahui praktek ilegal tersebut. Ia curiga kakaknya adalah salah satu korban penjualan organ yang mereka lakukan. Setelah berhasil melakukan tugasnya, dokter kembali meminta info tentang permainan berikutnya. Namun kali ini, petugas tidak bisa memberitahunya karena mereka memang tidak tahu. Mendengar hal itu, dokter marah dan mengancam akan membunuh panitia karena apabila ia tidak mendapatkan bocoran game berikutnya, Doksu akan membunuhnya. Saat sang dokter lengah, petugas berhasil menyelamatkan diri dan berbalik mengejar dokter. Hingga akhirnya, mereka sampai ke tempat permainan gulali. Panitia meminta dokter untuk kembali ke ruang istirahat karena apabila ia tidak kembali, frontman akan membunuh dokter dan juga petugas itu. Namun sayangnya, frontman sudah mengetahui keberadaan mereka dan membunuh kedua orang itu. Frontman tidak peduli tentang penjualan organ yang mereka lakukan, namun ia sangat menjunjung tinggi kesetaraan antar pemain. Saat salah satu pemain bertindak curang dan diuntungkan, saat itulah nyawa mereka akan menghilang. Di sisi lain, Junho dicurigai karena bertindak aneh. Karenanya, petugas menodongkan pisau ke arah Junho dan memaksa Junho membuka topeng. Junho berbalik mengancam petugas itu dengan pisaunya. Petugas yang merasa terancam mengungkapkan semua hal yang ia ketahui, mulai dari adanya dokumen yang berisi identitas semua pemain serta ruang rahasia di mana file itu berada. Setelah mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan, Junho menembak petugas itu dan pergi ke ruang rahasia. Karena keributan yang telah Junho lakukan, frontman mengetahui adanya penyusup yang berkeliaran. Untuk itulah, semua petugas dikerahkan untuk mencari Junho. Semua tempat termasuk ruang istirahat digeledah oleh panitia demi mencari keberadaan Junho dan memastikan tidak ada benda yang disembunyikan oleh pemain. Setelah memastikan tidak ada benda yang aneh, permainan keempat kembali dilanjutkan. Dalam perjalanan menuju arena permainan keempat, pemain melewati tubuh dokter dan petugas yang tewas sebelumnya. Jasad mereka digantung di langit-langit. Hal itu panitia lakukan untuk memperingatkan pemain lain agar tidak melakukan hal yang merusak kesetaraan antar pemain. Sebelum permainan keempat dimulai, semua orang diminta mencari pasangan masing-masing. Satu tim terdiri dari 2 orang yang akan bermain bersama. Masing-masing pemain menghindari berpasangan dengan orang yang kelihatan lemah, seperti wanita dan orang tua. Karenanya, kakek Ilnam kesulitan mencari pasangan. Awalnya Gi-hun juga menghindari kakek Ilnam. Namun akhirnya ia iba dan mengajak kakek Ilnam sebagai pasangannya. Karena jumlah pemain yang ganjil, Minyo tidak mendapatkan pasangan dan dibawa pergi oleh panitia. Permainan keempat pun dimulai. Panitia memberikan 10 buah kelereng kepada masing-masing pemain. Pemain dinyatakan menang apabila berhasil mendapatkan 20 kelereng setelah mengalahkan pasangannya. Ternyata tim dibentuk bukan untuk bekerja sama, melainkan harus menjatuhkan satu sama lain. Sebagian pemain pun bimbang, karena demi menyelamatkan dirinya sendiri, mereka harus mengalahkan pasangan yang mereka andalkan. Penyakit otak kakek Ilnam yang semakin parah membuat dirinya linglung. Alih-alih memainkan permainan, kakek Ilnam malah meracau dan berkeliling. Melihat itu, Gi-hun terus membujuk kakek Ilnam untuk bermain agar salah satu dari mereka bisa selamat. Namun pikiran kakek Ilnam tak kunjung pulih.
Sampai akhirnya Gihun terpaksa membentak kakek Ilnam, dan hal itu membuat akal sehatnya kembali. Kini kakek Ilnam siap bermain. Mereka sepakat untuk melakukan permainan sederhana. Setiap pemain akan menebak jumlah kelereng di tangan lawan, ganjil atau genap. Apabila tebakannya benar, pemain tersebut akan mendapatkan sejumlah kelereng. Gihun yang selalu sial terus salah menebak dan menyebabkan kelerengnya terus berkurang. Sampai akhirnya kelereng Gihun tersisa 1 buah. Di sisi lain, Sangwon dan Ali melakukan permainan yang sama. Tanpa terduga, Ali unggul dalam permainan yang baru pertama kali ia mainkan. Saat kekalahannya sudah dipastikan, Sangwon memanfaatkan kepolosan Ali dan menipunya. Ia berhasil mendapatkan semua kelereng milik Ali dan lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, Sebyok dan rekannya yang bernama Jiyoung tidak melakukan permainan. Mereka sepakat untuk berbincang sampai akhir dan melakukan satu permainan yang mempertaruhkan semua kelereng. Sebyok menceritakan tujuannya memenangkan permainan ini, yaitu untuk menyatukan keluarganya. Sebaliknya, Jiyoung tidak memiliki tujuan setelah keluar dari tempat itu. Perbincangan itu membuat mereka merasa dekat satu sama lain. Sebelum waktu habis, mereka mulai bermain. Namun dengan sengaja, Jiyoung mengalah kepada Sebyok karena merasa tujuan Sebyok lebih penting darinya. Kembali ke Gihun dan kakek Ilnam yang sedang bermain. Gihun memiliki satu kesempatan terakhir yang mempertaruhkan nyawanya. Sayangnya, tebakan terakhir Gihun salah dan ia harus menyerahkan kelereng terakhirnya. Namun penyakit kakek Ilnam membuatnya tidak bisa mengingat perkataan Gihun sebelumnya. Memanfaatkan hal itu, Gihun mengganti jawabannya dan membuatnya lolos dari kematian. Kebohongan tersebut terus ia lakukan sampai Gihun berhasil mendapatkan 9 kelereng milik kakek Ilnam. Satu langkah lagi sebelum Gihun berhasil lolos dari permainan itu. Sayangnya, kakek Ilnam kembali meracau dan tidak ingin bermain. Ia pun pergi tanpa memedulikan permainan. Waktu permainan yang hampir habis membuat Gihun kembali berteriak dan memaksa kakek Ilnam untuk bermain. Kakek Ilnam setuju, asalkan semua pemain mempertaruhkan semua kelerengnya. Tentu saja Gihun menolak, karena hal itu tidak adil baginya. Sampai akhirnya, kakek Ilnam berkata bahwa ia sebenarnya sadar saat Gihun menipunya. Alih-alih marah kepada Gihun, kakek Ilnam memberikan kelereng terakhirnya dan berterima kasih kepada Gihun yang selama ini baik kepadanya. Ia sangat menikmati hari-hari terakhirnya. Walaupun sedih, Gihun menerima kelereng itu dan lolos permainan keempat. Permainan keempat pun berakhir, dan setelah waktu habis, semua orang yang kalah dieliminasi.